Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keluarga tentu yang kita mau contoh, keluarga Ibrahim alaihissalam, keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini yang disebutkan oleh Quran, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh-sungguh sudah ada keteladanan pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita belajar, Pak, bukan tanpa problem itu Ibrahim, luar biasa, Pak. Bukan tanpa masalah itu Ibrahim, tetapi semua masalah Allah turun tangan kepadanya karena dia landasi dengan keimanan dan ketaatan. Kita belajar bagaimana sosok Siti Hajar alaihissalam, sosok seorang istri yang tidak bermental materi tapi bermental pengorbanan. Kalau sudah ada pendamping Pak yang siap berkorban, apa maunya Allah selama makin. Istri tidak punya hitung-hitungan dengan materi. Istri yang tidak menghargai suaminya karena tanggal baru. Nah, datang itu maaf ya, langi wajahnya suaminya di hadapan tanggalnya, tanggal 1 sampai tanggal 10. Lain tongi pandangannya tanggal 11 sampai tanggal 20. Lain tongi 20 sampai 30. Yang begini Pak, pengacau di rumah tangga. Dan pasti rintangan. Kalau menilai pasangan kita hanya sebagai sumber uang dan sumber materi, Pak, akan menjadi korban seperti saya sebutkan. Sudah lebih 1010 janda baru di kota Makassar. Tidak lain karena bermental materi. Tapi bukan berarti bahwa seorang suami dan istri tidak suka pada materi, silakan. Sebagaimana Nabi Ibrahim kaya Nabi Ibrahim, saking kayanya tidak bisa dia hitung kambingnya berapa ekor, tidak bisa dia hitung berapa ontanya, berapa sapinya. Berarti kekayaan itu tidak menjadi masalah. Yang masalah ketika kita bermental menilai baik dan buruk dari jumlah dan isi kantong kita. Mari kita berdoa ya, jangan pernah rumah tangga kita dibangun di atas kekuatan materi. Celaka gitu. Terima suami kita dan pasangan kita, dari sehat terima, dari sakit terima, dari nol terima, dari tidak ada aku terima, dari bangkit diterima, sampai jaya dan sukses. Ya, karena kenapa saya sampaikan ini, Pak? Karena kita ini ada hadir suami istri, istri-istri tadi atas, suami-suami di bawah. Maka ruginya bapak-bapak yang tidak mau bawa istrinya. Ya, perlu sebentar pulang ambil ke. Tapi pulang itu orang. Ya, bawa Pak, Ibu, bawa suami-suami kita. Kenapa? Jangan masuk surga sendirian. Ya, tidak bisa Pak kalau kita tidak seperguruan, kita tidak sama belajar. Guru kita Nabi kita Muhammad, bukan guru kita televisi, bukan guru kita orang-orang tertentu yang tidak mengenal syariat. Termasuk saya Pak, saya selalu mengatakan, tolong jangan diukur kebenaran itu karena saya. Coba lihat dalil yang saya sampaikan. Bapak bisa silahkan mengambil ilmu kemanapun. Yang penting dalilnya nilai. Bukan orang, bukan organisasi, bukan paham, bukan kelompok. Ya, bukan man qala, siapa yang mengatakan tidak. Tapi yang paling penting ma qala, apa yang dikatakan. Itu rumus, Pak. Jangan berpedoman man qala. Kalau man itu Pak cenderung orang tokohkan seseorang dan semua apa yang dilakukan orang itu benar. Tidak boleh berprinsip belajar begitu, fanatik buta namanya itu. Tapi belajarlah dengan ma qala wa ma taqulu. Apa yang kau katakan, ambil dari manapun selama dia benar. Karena tidak ada pemilik mutlak kebenaran kecuali Rasulullah dengan para sahabat. Sahabat pun
bisa keliru, bisa keliru. Tetapi dia adalah khairun nas atas pengakuan Rasulullah SAW. Dia manusia terbaik. Maka alhamdulillah sekalian, saya sampaikan ini termasuk di pengajian kita ini bukan satu-satunya yang benar, Pak. Di tempat lain banyak kebenaran. Silahkan ambil ilmu sana, silahkan belajar di sana. Memperbarui iman bukan satu-satunya yang benar. Siapapun yang seide dan sepaham dengan kita, itu saudara kita, itu seperjuangan kita, itu seakidah kita. Perbaharuilah iman kalian. Kenapa iman ini, Pak? Seperti pakaian. Dia bisa usang, dia bisa hancur, bisa layu, bisa keluar, masuk gitu saja. Tidak ada iman yang permanen kecuali imannya para malaikat. Kalau imannya para nabi bukan permanen malah, tapi naik terus. Kalau syaitan tidak punya iman. Kalau malaikat permanen, nabi terus naik. Kalau kita bukan malaikat, bukan juga nabi, bukan juga syaitan, yazidu wa yanqus. Yazid wa yanqus. Turun naik, turun naik. Semua kita pada golongan orang-orang yang selalu mencuci imannya, bersihkan imannya, suburkan imannya. Karena iman yang subur yang bisa produktif amal-amal soleh. Iman yang subur bisa memandang yang baik itu baik. Iman yang subur yang bisa melahirkan mencintai Allah, mencintai nabinya, mencintai akhirat, mencintai pengorbanan. Iman itu kunci sekali. Karena itu tajdidul iman, diperbarui iman. Dan tidak bisa iman ini bagus tanpa kita belajar. Dan itu satu paket, belajar. Tidak boleh berhenti belajar. Dan tidak ada kata pensiun belajar. Karena iman ini bisa keluar, bisa masuk, keluar masuk, keluar masuk. Karena itu manusia kadang-kadang lagi semangat, imannya lagi bagus. Kadang-kadang lagi loyo, imannya lagi turun.